Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini sumbernya bab 5 dari novel Cincin Nirwana karya Sahril Yanto. Fokus kita nih ke Keti. Dia jurnalis investigatif di Jakarta. Dan dia, ngerasa ada yang janggal banget sama penjelasan resmi soal kejadian di Jambi itu. Ingat kan? Yang bola api, terus gempa misterius itu. Pemerintah bilangnya cuma anomali atmosfer langka, terus ya udah kasusnya ditutup gitu aja. Tapi buat Keti, rasanya nggak sesimpel itu. Nah, novel ini ngikutin Keti waktu dia mulai gali-gali sendiri, diam-diam. Misi kita sekarang, bongkar apa aja sih temuan Keti yang nggak pernah masuk berita. Jadi, ya gitu, Jakarta udah sibuk sama isu lain, tapi insting Keti malah makin kenceng. Penjelasan resmi itu kok kayaknya terlalu rapi ya. Terlalu cepat juga ditutupnya. Dia yakin banget ada cerita lain yang disembunyiin. Nah, dari situ dia mulai deh investigasi sendiri. Tentunya nggak terang-terangan. Iya, yang menarik di sini itu metodenya Keti ya, yang digambarin di bab ini. Dia nggak nelen gitu aja narasi tunggal dari pemerintah. Dia itu sistematis banget. Hubungi koresponden lokal, siapa tahu ada info beda kan. Terus wawancara warga sekitar yang skeptis sama cerita resmi. Bahkan dia nyisir forum-forum online loh, tempat orang bahas teori macam-macam soal Jambi itu. Nggak cuma itu, dia juga ngobrol sama ahli independen. Ada fisikawan, geolog, bahkan sampai ufolog juga. Kelihatan banget dia usaha keras buat dapat gambaran yang utuh dari banyak sudut pandang. Dan usahanya itu ada hasilnya kan? Yang cukup bikin kaget malah. Dia nemu kesaksian-kesaksian yang nggak pernah muncul di media gede. Kayak misalnya ada saksi mata yang ngaku lihat objek terbang, tapi bukan cuma bola api gitu aja. Ini katanya terstruktur, punya bentuk jelas gitu. Munculnya pas sebelum atau pas ledakan sama gempa. Ini kan detail krusial banget ya, yang langsung kayak, nantang versi anomali atmosfer? Tepat banget. Dan temuan visual itu ternyata ada data teknisnya juga yang aneh. Ada laporan soal deteksi anomali energi, signifikan dan nggak bisa dijelasin di area sekitar lokasi setelah gempa. Termasuk fluktuasi medan magnet yang nggak wajar banget, terus ada pembacaan radiasi aneh. Alat biasa nggak nangkep, perlu yang sensitif. Nah, bukti-bukti ini makin nunjukin kalau ini kayaknya bukan sekedar fenomena alam biasa deh. Penulisnya pinter nih bangun misteri teknisnya. Tapi ada lagi yang lebih, gimana ya, lebih personal dan bikin resah mungkin. Laporan dari orang-orang di sekitar lokasi ngaku ngalamin hal-hal aneh gitu setelah kejadian. Ada yang ngerasa disorientasi parah, ada yang kayak dapat kilasan penglihatan aneh. Bahkan ada yang ngerasa kayak ada waktu yang hilang dari ingatan mereka. Fenomena missing time gitu. Pengalaman subjektif kayak gini kan sering dianggap angin lalu ya di laporan resmi. Tapi Kati justru ngelihat ini potongan puzzle penting. Gimana novelnya ngegambarin reaksi Kati pas nemu ini. Nah, di novelnya itu digambarin Keti mulai ngerasa, wah ini nyambung semua nih. Dia mulai nyusun potongan-potongan info ini, objek terstruktur tadi, data energi anomali, pengalaman aneh saksi mata. Pola yang muncul itu, wah sama sekali nggak cocok sama penjelasan meteor jatuh atau gempa biasa. Kecurigaannya jadi makin kuat, mengarah ke dua kemungkinan yang agak ganggu ya. Pertama, mungkin ada teknologi canggih yang terlibat, yang kita nggak kenal. Atau kedua, mungkin ada entitas lain. Dan yang lebih bikin dia khawatir, dia mulai nyium kayak ada upaya gitu. Upaya sistematis buat nutupin informasi. Buat ngubur aspek-aspek paling aneh dari insiden Jambi ini. Jadi, dia udah nggak lihat ini sekedar berita daerah yang unik lagi ya. Dia mulai sadar ini bisa jadi skandal gede. Sesuatu yang kalau keungkap, bisa guncang banyak pihak. Kerasa banget penulisnya bangun tensi di Keti di titik ini. Dia ngerasa diambang penemuan besar, sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Jadi bab ini ninggalin Keti dengan setumpuk teka-teki yang saling nyambung. Objek terbang misterius, bentuknya jelas, anomali energi dan radiasi, laporan pengalaman aneh saksi mata, plus indikasi kuat ada cover up. Keyakinannya udah bulet, pasti ada rahasia besar di balik kejadian Jambi. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan penting yang ditinggalkan bab ini kan? Kalau ini bukan fenomena alam biasa, kayak kata pemerintah, terus apa dong sebenarnya yang terjadi di Jambi? Dan mungkin yang lebih penting lagi, siapa atau kekuatan apa yang punya kepentingan buat nutupin ini semua?
Dan ya, sebagai penutup, novel ini mulai kasih petunjuk samar. Satu pertanyaan kunci buat Anda bawa pulang buat direnungkan dari bab ini. Siapa sih sosok pengusaha kaya raya dan punya kuasa banget yang aktivitas bisnisnya di wilayah itu kelihatan mencurigakan dan sekarang mulai terhubung, walaupun masih samar-samar, sama semua kejadian aneh yang lagi diselidiki Katie ini? Coba pikirin koneksi itu. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya ya.